Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadini Anisabian dengan BP 211522021 berasal dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi dari kelas A mata kuliah Dasar Pemrograman semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar saya yaitu program pemesanan makanan restoran mie transit. Dosen pengampu dari mata kuliah dasar pemrograman yaitu adalah Bapak Profesor Surya Afnarius, MSc, PhD. Selanjutnya, berikut adapun skenario dari program pemesanan makanan mie transit ini. Yaitu pertama, ada sebuah toko penjualan mie transit yang nantinya akan buka pada pukul 8 pagi. Lalu terdapatnya seorang pelanggan atau beberapa pelanggan yang ingin memesan makanan mie transit. Untuk melakukan pemesanan tersebut, maka pelanggan harus menuju ke sebuah toko yang menjual mie transit. Setibanya pelanggan di toko mie transit tersebut, pelanggan harus menuju ke tempat melakukan pemesanan. Setelah setibanya pelanggan tersebut dalam tempat pemesanan, maka pelanggan akan memulai program tersebut dengan menginputkan beberapa data pesanan. Data yang akan diinputkan oleh pelanggan itu terdiri dari dua jenis, yaitu data pelanggan dan data pesanan. Untuk data pelanggan, yaitu terdiri dari 3 jenis data yang akan diinputkan oleh pelanggan, yaitu nama pelanggan, hari atau tanggal pesanan, serta nomor HP pelanggan tersebut. Selanjutnya, sedangkan untuk data pesanan, terdapat 5 macam jenis data yang akan diinputkan oleh pelanggan, yaitu nama makanan yang dipilih, jumlah makanan tersebut, nama minuman yang dipilih, jumlah minuman tersebut, serta topping yang digunakan untuk makanan tadi. Lalu, setelah pelanggan menginputkan data pelanggan dan data pesanan tadi, maka kedua data tersebut akan diproses sehingga menghasilkan sebuah struk pesanan. Dan struk tersebut akan ditampilkan dan diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, pada saat pemrosesan data, semua data tersebut akan ditampilkan dan dimasukkan ke dalam namanya riwayat pesanan. Yang dimana riwayat pemesanan ini dipanggil dari data array yang berkapasitas 100 data. Variabel-variabel yang menggunakan data array sebanyak 100 kapasitas data yaitu ada nama makanan, jumlah makanan, nama minuman, topping, jumlah minuman, nama pelanggan, hari atau tanggal pemesanan, nomor HP, total harga makanan, total harga minuman, potongan harga, PPN, lalu ada total pembayaran, uang pembayaran, serta uang kembalian, yang dimana semua data ini akan dijadikan sebagai data array yang berkapasitas 100 data untuk setiap pemulihan program. Baik, selanjutnya setelah melakukan pemrosesan data dan data tersebut sudah tampil di riwayat pemesanan dan sudah disimpan pada data array atau metrik, maka pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut sudah selesai. Toko mie transit ini akan tutup pada jam 9 malam. Untuk bahasa yang digunakan dalam pembuatan program pemesanan makanan mie transit ini yaitu adalah bahasa C++, yang dimana menggunakan aplikasi C++ Builder 6 untuk dijadikan program tersebut berbasis GUI. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pendemoan program. Baik, untuk pendemoan program yang pertama yaitu adalah pelanggan memulai program aplikasi pemesanan mie transit dengan menekan button mulai. Baik, untuk pendemoan program yang kedua yaitu pelanggan menginputkan input data pelanggan, yang dimana untuk menginputkan data pelanggannya ada 3 jenis yang harus diinputkan, yaitu nama pelanggan pada edit 1, hari atau tanggal dengan memilih pada data time pick ini, lalu menginputkan nomor HP. Di sini saya memisalkan untuk menginputkan namanya yaitu adalah Dini, lalu memilih hari atau tanggalnya itu adalah today, yaitu tanggal 20 Desember 2021. Lalu di sini kita inputkan nomor HP-nya, di sini saya misalkan 08564378. Lalu setelah pelanggan sudah menginputkan semua data, maka pelanggan menekan button input.
maka akan muncul sebuah pesan yang berisikan data sudah tersimpan. Lalu kita tekan tombol OK, maka akan muncul form baru bernama data pelanggan. Pada form ini berisikan yaitu nama pelanggan sesuai dengan inputan yaitu Dini, hari tanggal 20 Desember 2021, serta nomor HP yaitu 08564378. Baik, demo pemrograman yang ketiga yaitu menampilkan menu. Setelah pelanggan menginputkan data pelanggan tadi, maka pelanggan bisa menampilkan menu-menu yang ada di restoran Mi Transit ini dengan menekan button tampilkan menu. Lalu maka akan keluar pada grup box menu restoran ini yang terdiri dari 3 list box, yaitu ada list box untuk makanan, list box minuman, serta list box untuk topping. Yang untuk makanannya itu terdiri dari 4, yaitu mie sanang dengan harga 12.000, mie sadia dengan 12.000, mie came dengan 12.000. Atau untuk nomor 4 itu tidak memesan makanan. Selanjutnya untuk minuman terdiri dari 5, yaitu air mineral dengan harga 5.000, yang kedua teh es dengan harga 8.000, yang ketiga teh susu dengan harga 8.000, yang keempat lemon tea dengan harga 5.000, serta yang kelima itu tidak memesan minuman tersebut. Lalu untuk list box yang topping, yang pertama itu ada telur dengan harga 4.000, yang kedua keju dengan harga 4.000, yang ketiga sosis dengan harga 5.000, yang keempat nugget dengan harga 8.000, yang kelima itu tidak memesan topping. Selanjutnya yaitu adalah pendemoan program yang keempat, yaitu menginputkan data pesanan. Setelah pelanggan menampilkan menu yang ada pada restoran Mi Transit ini, pelanggan bisa menginputkan data pesanan yaitu berupa nama makanan, jumlah makanan, nama minuman, jumlah minuman, serta topping. Di sini untuk menginputkan pesanan tersebut dituliskan sesuai dengan nomor yang ada pada menu restoran tadi. Baik, di sini saya misalkan untuk nama makanannya saya memesan mie sadia, berarti kita menginputkan nomor 2. Lalu untuk jumlah makanannya di sini saya memesan 6 misalnya. Lalu untuk nama minumannya saya memesan teh susu, maka pada menu itu nomor 3, di sini kita inputkan nomor 3. Lalu jumlah minuman di sini juga saya memesan 6 buah. Lalu untuk topping makanannya di sini saya memilih sosis yaitu nomor 3. Lalu setelah pelanggan menginputkan semua nomor-nomor pesanannya tersebut, maka pelanggan menekan button input untuk menampilkan apa saja pesanan mereka pada list box ini. Lalu kita tekan tombol input, maka akan tampil pada list box ini data pesanan, yaitu yang pertama nama makanannya mie sadia, jumlah makanan mie tersebut adalah 6 buah, lalu nama minuman yang dipilih itu adalah teh susu. Yang keempat itu ada jumlah minumannya itu adalah 6 buah, serta topping yang dipilih itu adalah sosis. Baik, untuk pendemoan program selanjutnya yaitu adanya pengecekan potongan harga. Setelah pelanggan menginputkan semua data pesanan, maka di sini pelanggan bisa mendapatkan potongan harga dengan mengecek apakah pelanggan tersebut mendapatkan potongan harga atau tidak. Jika iya, maka akan ada dua kemungkinan potongan harga, yaitu mendapat potongan harga 10.000 dan mendapat potongan harga sebesar 20.000. Baik, di sini kita akan menekan button dari cek potongan harga. Maka akan keluar sebuah pesan yaitu selamat Anda mendapatkan potongan harga sebesar 20.000. Lalu kita tekan tombol OK. Baik, selanjutnya pendemoan program ke-6 yaitu kita memproses pesanan tersebut. Setelah pelanggan menginputkan data pelanggan, menampilkan menu, serta menginputkan data pesanan dan mengecek potongan harga, maka kita akan menekan button proses pesanan untuk menampilkan harga-harga yang tertera serta harga yang akan kita bayar nantinya. Di sini kita tekan button proses pesanan, maka akan keluar pada list box ini yaitu total harga makanan kita itu adalah 102.000, total harga minuman 48.000, potongan harga 20.000, total harga 130.000, PPN yaitu adalah 13.000 dan total pembayaran yaitu adalah 14.300. Total harga makanan ini didapatkan yaitu nama makanan kan misalnya 12.000, maka 12.000 dikalikan dengan 6 lalu ditambahkan dengan topping ini yang ketiga berarti sosis 5.000 kali 3 berarti 15.000. Maka cara mendapatkan 102.000 itu adalah 12.000 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 5.000 dikali 3, maka hasilnya itu adalah 102.000. Lalu untuk total harga minuman ini
yaitu harga minuman dikalikan dengan jumlah minuman. Di sini kita memilih teh susu di mana harganya yaitu adalah 8.000. Maka 8.000 itu dikalikan dengan 6, maka hasilnya akan 48.000. Untuk potongan harga tadi sudah kita cek yaitu harganya 20.000. Maka total harganya kita jumlahkan semuanya itu dari total harga makanan, total harga minuman, lalu dikurangkan dengan potongan harga, maka jumlahnya akan menjadi 130.000. Untuk PPN-nya ini dihasilkan dari 10% total harga, maka didapatkan PPN-nya itu adalah 13.000. Lalu untuk total pembayarannya yaitu adalah total harga yang ini 130.000 dikurang dengan ditambah dengan PPN 13.000, maka akan dihasilkan 143.000. Pendemon program selanjutnya yaitu adalah melakukan pembayaran, yang dimana tadi sudah ditampilkan total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan itu adalah 143.000. Di sini kalau untuk melakukan pembayaran kita inputkan uang yang akan dibayar pada edit yang berlabel pembayaran. Di sini kita misalkan pembayarannya itu adalah 200.000. Lalu untuk melakukan pembayarannya kita harus menekan button bayar. Di sini kita tekan button bayar, maka di sampingnya akan keluar kembaliannya itu adalah 57.000. Kembalian ini didapatkan dengan cara mengurangkan uang bayar dengan 14.300. Jika uang yang diinputkan pada edit pembayaran ini kurang dari total pembayaran, maka akan muncul sebuah pesan bahwa uang tersebut tidak cukup. Pendemoan program selanjutnya yaitu adalah memproses semua pesanan ini agar semua inputan data tersebut tersimpan ke dalam sebuah data array yang berkapasitas 100 data serta menampilkannya pada riwayat pemesanan berikut ini, yang dimana itu terdiri dari nomor, nama, tanggal, nomor HP, makanan, jumlah makanan, topping yang dipilih, total harga makanan, minuman, jumlah, total harga minuman, potongan harga, PPN, total harga, uang bayar, serta kembaliannya, dan juga akan menampilkan total pendapatan harian. Lalu di sini kita akan menekan button proses, maka akan menampilkan semua data inputan dari pelanggan tadi, yaitu untuk pelanggan nomor 1 yaitu namanya adalah Dini dengan tanggal 20 Desember 2021, nomor HP-nya sesuai dengan inputan yaitu 08564378. Lalu makanannya di sini makanannya 2, maka dipilih Misadiah, di sini juga ditulis Misadiah, lalu dengan jumlah 6. Toppingnya yaitu adalah sosis. Total harga makanan tadi di sini juga disebutkan 102.000. Lalu minuman yang dipilih yaitu adalah teh susu dengan jumlah 6 buah. Di sini kita inputkan jumlah minumannya. Lalu total harga minumannya di sini ada 48.000. Lalu potongan harga tadi sudah kita cek yaitu adalah 20.000. Dan PPN yang kita dapatkan dari 10% harga yaitu adalah 13.000. Lalu untuk total harga keseluruhannya itu adalah 143.000. Uang bayarnya 200.000 serta kembaliannya 57.000. Nah, di sini total pendapatan harian akan keluar 143.000. Pendemoan program selanjutnya yaitu adalah menampilkan struk pesanan. Setelah menginputkan semua data pemesanan serta memproses data pesanan tersebut sehingga sudah muncul pada riwayat pemesanan dan disimpan dalam sebuah data array, maka di sini kita bisa menampilkan struk pesanan untuk pelanggan tersebut, yaitu dengan menekan button tampilkan struk pesanan. Di sini kita tekan, maka akan keluar struk pemesan makanan yang berisikan di atas ini nama restoran serta alamat restoran. Di sini data pelanggannya, lalu di sini data pemesanan makanannya yaitu ada Misadiah dengan topping sosis dengan jumlah 6, maka dikalikan dengan 12.000. Lalu 6 sosis dikalikan dengan 5.000 sosisnya, maka totalnya adalah 102.000. Lalu untuk minumannya adalah teh susu, yaitu 6 dikalikan dengan harga teh susu 8.000, maka 48.000. Lalu di bagian yang ketiga ini akan muncul potongan harganya 20.000, PPN 10%-nya 13.000, total harganya 143.000. Lalu ada uang pembayaran 200.000 dan ada pun kembalian 57.000. Lalu ada ucapan terima kasih. Lalu pelanggan bisa mengeluarkan struk pemesanan tersebut. Maka akan muncul sebuah pesan, apakah Anda ingin mengulang pemesanan kembali? Jika iya, maka kita akan tekan OK. Jika tidak, maka tekan cancel. Di sini kita misalkan untuk menekan tombol OK. Maka akan muncul sebuah pesan, silakan menuju button ulang. Di sini kita tekan tombol OK.
Pendemon program selanjutnya yaitu adalah melakukan pengulangan pemesanan dengan nama pelanggan yang masih sama. Di sini pelanggan bisa menekan button ulang. Baik, di sini kita akan menekan button ulang. Maka semua inputan data pesanan sebelumnya akan dihapuskan kecuali itu inputan data pelanggan dan menampilkan menu akan dinonaktifkan, yang artinya tidak bisa diisi. Selanjutnya pelanggan bisa langsung mengisikan data pemesanannya. Di sini kita misalkan nama makanan itu kita memilih mie cameh yaitu 3 dengan harga 12.000, lalu jumlah makanannya 5, lalu nama minumannya kita pilih lemon tea berarti nomor 4, lalu jumlah minumannya juga 5 buah, lalu topping yang dipilih yaitu adalah keju nomor 2. Lalu kita inputkan seperti tadi, maka akan keluar pada list box ini data pesanannya itu nama makanannya mie cameh, jumlah makanannya 5 buah, nama minumannya lemon tea dengan jumlah minumannya 5 buah, serta topping yang dipilih untuk makanan tersebut itu adalah keju. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan potongan harga. Di sini pelanggan tersebut mendapatkan potongan harga sebesar 20.000. Lalu kita tekan tombol OK. Selanjutnya kita proses pesanan tersebut untuk menampilkan total harga yang akan kita bayar. Di sini kita tekan button proses pemesanan, maka akan muncul total harga makanan itu adalah 80.000, total harga minumannya 25.000, potongan harganya 20.000, total harganya 85.000, PPN dari 10% total harga itu 8.500, maka total pembayarannya itu adalah 93.500. Di sini kita misalkan mencoba untuk menginputkan uang itu adalah 80.000. Maka lalu kita pencet button bayar, akan keluar sebuah pesan uang Anda tidak cukup dikarenakan total pembayarannya itu adalah 93.500, sedangkan kita membayar dengan 80.000. Lalu kita tekan tombol OK, maka akan menghapus inputan sebelumnya dan menyuruh kita untuk menginputkan uang bayar yang baru. Yaitu di sini kita misalkan 100.000. Lalu kita pencet tombol bayar, maka akan keluar kembaliannya itu adalah 6.500. Setelah melakukan pembayaran, lalu kita proses semua data tersebut ini biar bisa tampil pada riwayat pemesanan dan disimpan pada data array tersebut. Lalu kita proses, maka akan tampil di sini urutan nomor 2 dengan nama Dini, tanggal yang sama dan nomor HP yang sama dengan makanannya itu mie cameh, jumlahnya 5, toppingnya keju, total harga makanannya 80.000. Lalu untuk minumannya lemon tea dengan jumlah 5, total harga minumannya 25.000. Potongan harga yang didapatkan 20.000, PPN-nya 8.500, total harga 93.500, uang bayarnya 100.000 serta kembaliannya 6.500. Selanjutnya yaitu kita bisa menampilkan struk pemesanan kembali, yaitu untuk inputan data baru, yaitu dengan nama yang Dini, dengan pemesanan mie cameh dengan topping keju yang totalnya itu adalah 80.000, dengan minumannya lemon tea dengan harga 25.000. Lalu potongan harga 20.000, PPN-nya 8.500, total harga itu 93.500 dan pembayarannya ada 100.000, maka kembaliannya 6.500. Selanjutnya pelanggan bisa mengeluarkan struk tersebut dan akan muncul sebuah pesan lagi, yaitu apakah Anda ingin mengulang pemesanan kembali. Di sini kita akan mencoba untuk memencet tombol cancel atau tidak ingin mengulang pemesanan dengan nama yang sama. Cancel, maka akan muncul sebuah pesan perintah, silakan menuju tombol reset program. Lalu kita tekan tombol OK. Pendemon program selanjutnya yaitu adanya mereset program. Arti dari reset program ini yaitu adalah menghapus semua inputan data pesanan sebelumnya yang dimana akan ada pelanggan baru yang bisa menginputkan data pelanggan baru yaitu nama baru, hari tanggalnya baru, nomor HP-nya baru. Jadi di sini maksud dari reset programnya adalah ketika adanya pelanggan baru dengan nama yang beda. Baik, di sini kita akan menekan button reset program. Maka akan muncul sebuah pesan apakah ingin keluar dari program. Di sini kita pencet cancel. Lalu akan keluar lagi, silahkan isi kembali pesanan dari awal. Lalu kita tekan tombol OK. Lalu kita inputkan namanya di sini misalnya Dila. Dila dengan tanggalnya yaitu sama dengan hari ini. Kalau untuk nomor teleponnya kita misalkan saja ini. Lalu kita tekan tombol input, maka data sudah tersimpan.
Lalu akan menampilkan from seperti tadi, yaitu dengan nama pelanggan Dila, hari tanggalnya sekarang 20 Desember 2021, dengan nomor HP 456756689. Lalu pelanggan menampilkan menu dengan menekan tombol tampilkan menu. Maka akan keluar list box makanan, list box minuman, serta list box topping. Selanjutnya, setelah pelanggan menginputkan data pelanggan dan menampilkan menu, maka pelanggan bisa menginputkan pesanannya. Yaitu di sini kita misalkan untuk nama makanannya kita pilih satu, yaitu mie sanang ya dengan jumlah 2 buah. Lalu nama minumannya di sini kita pilih air mineral saja dengan nomor 1 berarti. Lalu jumlah minumannya yaitu 2 juga. Lalu untuk toppingnya yaitu kita tidak memakai topping, berarti kita memilih 5. Lalu setelah menginputkan nomor-nomor dari pesanan tersebut, kita tekan tombol input untuk menampilkan apa saja pesanan kita. Lalu kita input, maka di sini akan keluar nama makanannya mie sanang dengan jumlah makanannya 2 buah, nama minumannya air mineral dengan jumlah 2 buah, dan toppingnya itu tidak pesan. Kita tidak memakai topping. Lalu setelah melakukan data pesanan, maka pelanggan akan melakukan pengecekan potongan harga. Kita cek potongan harga, ternyata pelanggan tersebut mendapatkan potongan harga sebesar 10.000. Lalu kita tombol OK. Setelah itu kita lakukan proses pesanan agar harga-harga tersebut yang harus kita bayarkan tampil pada list box ini. Lalu kita pencet tombol proses pesanan, maka akan muncul total harga makanannya 24.000, total harga minumannya 10.000, potongan harganya 10.000, total harganya 24.000. Yaitu dimana total harga makanan ditambah minuman dikurang dengan harga. Lalu PPN 10% dari total harga itu adalah 2.400. Jadi total pembayaran yang harus dibayar itu adalah 26.400. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran dengan menginputkan uangnya. Di sini kita misalkan itu adalah 50.000. Lalu kita pencet tombol bayar, maka akan keluar kembaliannya 23.600. Lalu kita proses semua data ini agar tampil di riwayat pemesanan dan masuk ke dalam data array. Lalu kita proses, maka akan tampil pada nomor urut 3 dengan nama pelanggan Dila, tanggal 20 Desember 2021 dengan nomor HP ini, dengan pemesanannya sesuai dengan input data pemesanan yaitu mie sanang jumlahnya 2, dengan tidak memakai topping, dan total harga makanannya adalah 24.000. Kalau untuk minumannya air mineral dengan jumlah 2 minuman, lalu total harga minumannya 10.000, lalu potongan harganya juga 10.000, PPN-nya 2.400, total harganya 26.400. Lalu uang bayarnya itu adalah 50.000 serta kembaliannya itu adalah 23.600. Lalu maka pada total pendapatan harian akan menjumlahkan semua total harga ini yaitu 143.000 ditambah dengan 93.500 ditambah 26.400. Maka akan menghasilkan 262.900. Selanjutnya, setelah pelanggan menekan tombol proses untuk menampilkan pesanan tersebut pada riwayat pemesanan dan menyimpannya pada matriks, lalu kita tampilkan struk pesanannya, maka akan muncul pesanannya yaitu dengan nama pelanggan Dila, tanggal 20 Desember dengan nomor HP-nya, lalu pesanannya mie sanang dengan tidak memakai topping, maka total harganya 24.000, dengan air mineral 2, harganya 5.000, maka 10.000, lalu mendapatkan potongan harga 10.000, PPN-nya 2.400, total harganya 26.400. Melakukan pembayaran dengan bayar 50.000 dan kembaliannya 23.600. Pelanggan bisa mengeluarkan struk ini, maka akan muncul kembali sebuah pesan, apakah Anda ingin mengulang pemesanan kembali? Di sini kita akan mencoba menekan tombol cancel. Silakan menuju tombol reset program. Oke, lalu kita pencet tombol reset program, kita akan mereset semuanya. Kita reset program, maka akan muncul sebuah pesan, apakah ingin keluar dari program? Kita coba di sini untuk menekan tombol OK. Maka akan muncul sebuah pesan perintah, silakan menuju tombol keluar. Sebelum kita keluar dari program ini, pelanggan bisa mencari datanya pada riwayat pemesanan. Di sini kita misalkan namanya Dini. Jadi pada riwayat pemesanan ini, pelanggan pada riwayat pemesan ini atas nama pelanggan Dini yaitu ada 2 buah. Maka di saat kita memencet tombol cari akan menampilkan 2 buah data tersebut. Baik, di sini kita cari. Maka akan keluar pesan data yang Anda cari ditemukan. Lalu di sini ada beberapa listbox yang menampilkan datanya yaitu dengan nama Dini 2 buah, tanggalnya juga 2 buah, nomor HP-nya 2 buah, dengan nama makanannya 2 buah itu mie sadiah dan mie cameh.
Dan begitu seterusnya dengan semua data ini sama dengan di riwayat pemesanan tersebut. Lalu kita kembali. Di sini pelanggan bisa mencari lagi, yaitu misalkan kita mencari Budi. Pada riwayat pemesanan atas nama Budi tidak ada, maka di saat kita menekan tombol cari akan keluar sebuah pesan, data yang Anda cari tidak ditemukan. Lalu kita tombol OK. Lalu kita cari lagi yang namanya Dila. Pada riwayat pemesanan, di sini nama Dila itu terdiri dari satu buah. Maka di sini juga akan tampil satu buah pemesanan. Baik kita pencet tombol cari, maka akan muncul pesan data yang Anda cari ditemukan. Lalu kita tekan tombol OK dan akan muncul semua data yang atas nama Dila. Lalu kita kembali. Baik, selanjutnya untuk penema program selanjutnya itu adalah untuk keluar dari program tersebut jika memang sudah selesai dalam melakukan pemesanan atau pemakaian program pemesanan makanan mie transit ini, yaitu dengan menekan button keluar. Baik, di sini kita akan menekan button keluar, maka akan kembali pada from 1 untuk memulai program tersebut. Lalu bisa kita close dan program selesai. Baik, selanjutnya penjelasan codingan program pemesanan makanan mie transit. Yang pertama yaitu adalah penjelasan dari from 1. Di sini kita akan membuat sebuah header dengan include yang akan menghubungkan antara from 2 dengan from 1. Selanjutnya di sini di bagian ini kita akan menampilkan sebuah latar atau background yang digunakan pada from 1 dengan image 1 picture load from file dengan nama file yang kita simpan yaitu gambar.bmp, di mana di C++ builder untuk menampilkan gambar harus dengan format BMP. Lalu kita tampilkan yang image 1 show ini digunakan untuk menampilkan background tersebut. Lalu untuk button di from 1 ini yaitu button yang bernama mulai, maka akan codingannya itu from 1 hide yang digunakan untuk menyembunyikan from 1 tadi, lalu akan menampilkan atau memanggil from 2. Setelah memanggil maka akan from 2 show modal yang digunakan untuk menampilkan from 2. Selanjutnya untuk from 2, yang pertama yaitu penginputan data pelanggan. Di sini ada button input. Untuk from 2, sebelum kita masuk pada button, terdapatnya pendeklarasian variabel global yang digunakan untuk pemesanan serta riwayat pembelian. Jadi untuk pemesanan tersebut terdapat dua tipe data yaitu string dengan integer. Kalau string yaitu ada menu makanan yang disimpan dalam array dengan jumlah 4, yaitu ada mie sanang dengan indeks ke-0, mie sadiah dengan indeks ke-1, mie cameh indeks ke-2, serta tidak pesan indeks ke-4. Jadi jumlahnya ada 4 data. Lalu ada string pilihan yang digunakan untuk pemilihan pelanggan dalam memilih pesanan tersebut. Lalu adanya string menu minuman yang disimpan pada 5 data array. Yang pertama yaitu ada air mineral dengan indeks ke-0, teh es indeks ke-1, teh susu indeks ke-2, lemon tea indeks ke-3, dan tidak pesan indeks ke-4. Jadi total datanya itu ada 5. Lalu adanya minuman yang digunakan untuk memilih dari minuman tersebut saat melakukan pemesanan. Selanjutnya ada string menu topping yaitu dengan jumlah datanya 5, itu telur, keju, sosis, nugget, dan tidak pesan, serta topping. Topping ini digunakan untuk pemilihan atau menunjukkan data array yang dipilih. Selanjutnya untuk data integer, yaitu ada jumlah makanan, total harga makanan, potongan harga, total harga minuman, jumlah minuman, total harga, PPN, total pembayaran, uang bayar, kembalian, harga topping yang terpilih, harga minuman terpilih, harga makanan dipilih, serta Y. Lalu ada integer dari harga makanan yang jumlah datanya itu ada 2, yang dimana itu ada 12.000 dan 0. Lalu ada harga topping dengan jumlah datanya 4, yaitu 0, 4.000, 5.000, dan 8.000. Yang ketiga itu ada harga minuman dengan jumlah datanya itu ada 3, yang berisikan itu 0, 5.000, dan 8.000. Selanjutnya ada jumlah total makanan, jumlah total minuman, nomor, serta jumlah total harga. Dan ada pun string pencarian digunakan untuk melakukan pencarian data. Selanjutnya untuk riwayat pembelian yang dimana semua data tersebut ini kita gunakan untuk menyimpan data inputan yang ini agar bisa masuk ke dalam ini yang akan menjadi sebuah indeks. Jadi yang pertama
Pada data-data global riwayat pembelian ini terdapat dua jenis data, yaitu string dan integer. Untuk yang pertama itu ada nama pelanggan dengan kapasitas 100 data, tanggal pesan juga 100 data, nomor HP 100 data, makanan pesan 100 data. Selanjutnya integer jumlah makanan pesan dengan 100 data, string topping pesan 100 data, integer total harga makanan pesan 100 data, string minuman pesan 100 data, jumlah minuman pesan 100 data, total harga minuman pesan 100 data, potongan harga juga 100 data, PPN pesan 100 data, total harga pesan 100 data, uang bayar 100 data, uang kembalian pesan 100 data. Soalnya ada integer A, B, Q sama dengan 0, Z sama dengan 0, dan R sama dengan 0. Di mana data seperti ini digunakan untuk melakukan perulangan dan pengkondisian. Selanjutnya pada from 2 yaitu terdapatnya background yang digunakan pada from 2 tersebut. Lalu jadi codingan untuk background kedua tersebut yaitu image1 show untuk menampilkan background tersebut. Lalu image1 picture load from file yaitu kita beri namanya gambar1.bmp. Selanjutnya untuk button 1 ini digunakan untuk menginputkan data pelanggan yaitu button input. Maka codingannya yaitu adalah di sini setelah kita menginputkan data pelanggan, maka akan keluar sebuah pesan dengan codingan show message yaitu data sudah tersimpan. Lalu di sini kita mendeklarasikan tipe sebuah data yaitu string tanggal yang digunakan untuk memasukkan hasil inputan tanggal tadi ke dalam variabel tanggal. Lalu setelah kita menginputkan akan tampil sebuah from baru, from 3, yang from 3 sama dengan new, from 3 this digunakan untuk memanggil from 3. Lalu di sini from 3 listbox item add spasi. From 3 listbox item ini digunakan untuk menampilkan hasil inputan pada from 3 tersebut, yaitu menampilkan from 3 listbox item add nama pelanggan yang kita ambil dari edit 1 teks. Lalu from 3 listbox item add spasi, di mana spasi ini kita gunakan untuk memisahkan atau memberi jarak antara teks 1 dengan teks 2. Lalu from 3 listbox item add hari tanggal, yang dimana kita ambil dari variabel tanggal tadi. Variabel tanggal ini sudah kita deklarasikan, yang dimana dia itu berisikan inputan data tanggal. Lalu spasi lagi, terus from 3 listbox 1 items add nomor HP, yang dimana kita ambil dari inputan edit 2. Lalu from 3 kita munculkan dengan from 3 show modal. Untuk selanjutnya itu adanya button menampilkan menu, itu button tampilkan menu dengan nomor button itulah button 2. Di sini kita memanggilkan menu itu dengan cara memanggil data array yang sudah kita deklarasikan pada data variabel global tadi. Jadi untuk makanannya yaitu ada listbox 1 item add, ini untuk menampilkan menu makanan yang ke 0. Menu makanan ke 0 itu adalah mie sanang dengan harga ke 0. Untuk harga ke 0 itu 12.000 dan harga ke 1 adalah 0. Jadi untuk harga ke 0 mie sanang 12.000, menu makanan indeks pertama mie sadiah dengan 12.000, dan menu makanan indeks kedua mie cameh dengan harga makanan ke 0 berarti juga 12.000. Lalu menampilkan listbox item add menu makanan indeks ketiga yang artinya tidak memesan makanan dan harga makanannya indeks ke 1 yaitu artinya 0. Selanjutnya untuk minuman juga memanggil dengan data array yang sudah kita deklarasikan di variabel global tadi. Untuk yang pertama yaitu ada menu minuman indeks ke 0 dengan harga minuman indeks pertama. Untuk menu minuman indeks ke 0 ini adalah air mineral dengan harganya itu adalah 5.000. Lalu kita beri spasi dengan listbox item add spasi. Lalu listbox 2 item add yang untuk nomor 2-nya. Lalu kita tambahkan dengan variabel menu minuman yang indeks ke 1. Kalau indeks ke 1 berarti TS dengan harga 8.000. Lalu untuk yang ketiga menu minuman yang indeks kedua yaitu adanya teh susu dengan harga 8.000 juga. Lalu untuk yang keempat yaitu menu minuman indeks ketiga dengan harga minuman indeks ke 1. Lalu ini listbox 2 item add untuk menampilkan menu minuman indeks keempat dengan harga minuman indeks ke 0. Lalu untuk toppingnya,
Untuk codingannya itu sama antara makanan, minuman, dan topping, yaitu untuk menampilkannya dengan cara memanggil list box 3, item add, lalu menuliskan variabel yang akan kita tampilkan itu menu topping indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk harganya, yang menu topping indeks ke 0 kita memakai harga topping indeks ke 1. Untuk menu yang kedua yaitu kita memakai harga topping indeks ke 1, menu yang ketiga kita memakai harga topping indeks ke 2, menu yang keempat kita memakai harga topping indeks ketiga, dan menu yang kelima kita memakai harga topping indeks ke 0, yang dimana menu kelima ini berarti tidak memesan topping. Selanjutnya, setelah menampilkan pesanan, maka ada button input, yaitu button 3. Button 3 ini digunakan untuk menampilkan hasil inputan pesanan. Jadi di sini kita menggunakan pengkondisian, yaitu di mana jika edit 3 itu adalah penginputan nama makanan. Jadi jika edit 3 dituliskan sama dengan 1, maka pilihan sebuah variabel yang dijadikan untuk memasukkan pilihan menu makanan. Maka pilihannya itu adalah menu makanan indeks ke 0. Lalu harga makanan yang dipilih itu adalah harga makanan indeks ke 0. Lalu di sini else if, jika berarti selain dari ini ada juga pengkondisian yang kedua, yaitu jika menuliskan sama dengan 2, maka pilihan menu makanan itu adalah menu makanan indeks ke 1. Lalu harga makanan yang dipilih yaitu adalah harga makanan indeks ke 0. Lalu pengkondisian yang ketiga yaitu jika menuliskan angka 3, maka pilihannya itu adalah menu makanan indeks kedua, dan harga makanan yang dipilih yaitu adalah harga makanan indeks ke 0. Lalu yang terakhir, jika dituliskan itu adalah 4, maka pilihannya itu adalah menu makanan indeks ketiga, dan harga makanan yang dipilih yaitu adalah harga makanan indeks ke 1. Selanjutnya kita membuat codingan untuk menampilkan apa saja data-data pesanan yang diinputkan oleh pelanggan. Yang pertama yaitu ada nama makanan yang kita ambil dengan memanggil variabel pilihan tadi, yaitu berisikan menu makanan sesuai indeksnya, lalu spasi, lalu untuk yang kedua yaitu jumlah makanannya yang kita ambil dari edit 4 teks tadi, yaitu yang di sini edit 4 untuk menginputkan jumlah makanannya. Selanjutnya ada pengkondisian lagi yang digunakan untuk pemilihan minuman, yang dimana untuk nama minuman itu diinputkan pada edit 5. Jadi jika edit 5 dituliskan 1, maka minuman ini adalah sebuah variabel yang kita gunakan untuk menyimpan menu minuman yang dipilih. Jadi jika ditulis sama dengan 1, maka menu minuman itu adalah indeks ke 0. Jika yang ditulis 2, maka menu minuman adalah indeks ke 1. Jika yang ditulis 3, maka menu minuman indeks ke 2. Jika yang dituliskan 4, maka minuman dipilih itu adalah menu minuman indeks ke 3. Jika yang ditulis 5, maka menu minuman adalah indeks keempat. Selanjutnya kita membuat codingan, yang ini membuat codingan untuk menampilkan data pesanan tersebut yang tadi. Lalu kita lanjutkan di sini untuk minumannya. Data ketiga itu nama minuman, yang dimana kita ambil dengan memanggil variabel minuman yang sudah kita deklarasikan pada pengkondisian tersebut. Lalu untuk jumlah minumannya kita ambil dari penginputan edit 6, yang dimana di sini untuk jumlah minuman diinputkan pada edit 6. Kita ambil dari edit 6. Selanjutnya untuk data topping kita juga memakai pengkondisian, yaitu jika di edit 7 merupakan penginputan topping di sini. Jika yang dituliskan itu adalah 1, maka topping yang dipilih adalah menu topping indeks ke 0. Jika yang ditulis 2, maka indeks ke 1. Jika yang ditulis 3, maka menu toppingnya indeks kedua, dan jika ditulis keempat, maka menu toppingnya adalah indeks ketiga, dan jika dituliskan dengan 5, maka menu topping adalah indeks keempat. Lalu kita lakukan menampilkan hasil data inputan topping, yaitu yang kelima topping, lalu ditambahkan dengan memanggil variabel topping, di mana variabel toppingnya adalah untuk menyimpan hasil menu topping yang dipilih. Baik, selanjutnya yaitu adalah penjelasan codingan untuk button cek potongan harga. Pada pengecekan potongan harga ini kita menggunakan pengkondisian if, else if, serta else. Yaitu di sini kita mendeklarasikan tipe data jumlah makanan tersebut merupakan inputan dari edit 4 menuju teks, yang dimana kita ubah dari string menjadi integer. Jadi selanjutnya untuk pengkondisiannya, jika jumlah makanan yang diinputkan pada edit 4
tadi besar sama dengan 2 dan jumlah makanannya kecil sama dengan 4, maka di sini message box yang ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan yang berisikan kalimat selamat Anda mendapatkan potongan harga sebesar 10.000. Lalu jika else if kondisi yang kedua itu jumlah makanan besar dari 5, maka akan menampilkan pesan selamat Anda mendapatkan potongan harga sebesar 20.000. Lalu jika selain kondisi 1 dan kondisi 2, maka akan menampilkan maaf Anda tidak mendapatkan potongan harga. Baik, selanjutnya yaitu adanya codingan untuk button proses pesanan. Pada button proses pemesanan ini juga kita menggunakan beberapa pengkondisian. Yang pertama, pengkondisian yang digunakan untuk menentukan total harga makanan tersebut, di mana rumus dari total harga makanan tersebut itu adalah harga makanan ditambah dengan harga topping lalu dikalikan dengan jumlah makanan. Jadi di sini kita pengkondisian yang dimana kondisinya itu kita ambil dari inputan edit 7 yaitu dari penginputan topping ini edit 7. Lalu di sini jika edit 7 diinputkan itu angka 1, maka total harga makanan itu sama dengan harga makanan yang dipilih. Untuk harga makanan yang dipilih itu berdasarkan ini pengkondisian pada button 3 tadi. Lalu berarti harga makanan dipilih ditambah dengan harga topping indeks ke-1 dikalikan dengan jumlah makanan. Yang dimana jumlah makanan ini sudah diinputkan pada penginputan data pemesanan tadi. Dan sudah kita deklarasikan bahwa jumlah makanan tersebut diinputkan diambil dari inputan edit keempat. Lalu untuk pengkondisian kedua, jika edit 7 dituliskan dengan 2, maka total harga makanan tersebut itulah harga makanan yang dipilih ditambah dengan harga topping indeks ke-1 dikalikan dengan jumlah underscore makanan. Lalu jika dituliskan 3, maka total underscore harga underscore makanan sama dengan harga makanan yang dipilih ditambah dengan harga topping indeks kedua lalu dikalikan dengan jumlah makanan. Yang kondisi yang keempat itu jika menuliskan pada edit 7 itu adalah 4, maka total harga makanan itu adalah harga makanan dipilih ditambah dengan harga topping indeks ketiga lalu dikalikan jumlah makanan. Lalu untuk kondisi yang kelima, jika dituliskan 5, maka total harga makanan sama dengan harga makanan dipilih ditambah harga topping indeks ke-0 dan dikalikan jumlah makanan. Pengkondisian ini digunakan untuk menentukan total harga makanan, yang dimana harga makanan dipilih sudah kita proses pada pengkondisian tadi. Lalu selanjutnya ada yang namanya pengkondisian yang digunakan untuk menentukan potongan harga untuk mengisi dari variabel potongan harga, yang dimana kondisinya itu diambil dari jumlah makanan, yaitu jika jumlah makanan besar sama dengan 2 dan jumlah makanan kecil sama dengan 4, maka potongan harga yaitu adalah 10.000. Pada pengecekan potongan harga tadi, kita menggunakan sebuah pesan, sedangkan yang ini potongan harga sudah dimasukkan dalam bentuk integer. Lalu else if kondisi yang kedua, jika jumlah makanan besar sama dengan 5, maka potongan harga itu adalah 20.000. Dan jika selain itu, maka potongan harganya adalah 0. Selanjutnya untuk pengkondisian ini yang digunakan untuk menentukan total harga minuman. Untuk rumus dari total harga minuman itu adalah harga minuman dikalikan dengan jumlah minuman. Jadi pengkondisian itu untuk kondisi yang pertama yaitu jika edit 5 digunakan untuk menginputkan nama minuman yang ingin dipesan. Jika yang diinputkan itu adalah 1, maka total harga minuman itulah harga minuman indeks ke-1 dikali jumlah minuman. Yang kedua, kondisi kedua itu jika diinputkannya 2, maka total harga minumannya sama dengan harga minuman indeks ke-1 dikali dengan jumlah underscore minuman. Lalu jika yang diinputkan itu adalah 3, maka total harga minuman sama dengan harga minuman indeks kedua dikalikan dengan jumlah minuman. Lalu jika yang diinputkan itu adalah 4, maka total harga minuman sama dengan harga minuman indeks ke-1 dikali dengan jumlah minuman. Lalu jika dia menginputkan edit 5 itu sama dengan 5, maka total harga minuman sama dengan harga minuman indeks ke-0 dikalikan dengan jumlah minuman. Setelah kita sudah memproses semua data tadi dengan pengkondisian, maka di sini kita akan menampilkan seluruh data tersebut. Yang dimana sebelumnya kita harus memproses variabel dari total harga, PPN, serta total pembayaran. Yang dimana untuk total harga itu didapatkan dari total harga makanan ditambah dengan total harga minuman dan dikurangkan dengan potongan harga. Lalu kalau untuk PPN di sini sebesar itu 10%, maka 0,1 dikalikan dengan total harga.
Jadi untuk total keseluruhannya sudah masuk PPN, yaitu total pembayaran, yang dimana rumusnya itu adalah PPN ditambah dengan total harga. Selanjutnya kita akan memasukkan codingan proses penampilan pada list box proses pemesanan, yaitu list box yang ini. Jadi yang pertama itu list box pada proses pemesanan tersebut itu adalah sudah list box kelima. Jadi list box item add total harga makanan ditambah dengan integer toString total harga makanan. Ini digunakan untuk menampilkan total harga makanan, yang dimana ini untuk menampilkan tulisannya, lalu ditambahkan dengan memanggil data total harga makanan, yang dimana tadi di saat pada pengisian itu masih dalam bentuk integer, lalu untuk menampilkannya kita ubah ke dalam bentuk string dengan cara int to str. Lalu yang kedua kita beri spasi dengan menambahkan list box item add spasi. Lalu yang ketiga list box 5 item add total harga minuman, ini untuk teks awalannya, lalu kita tambahkan dengan memanggil sebuah data total harga minuman, yang dimana juga kita ubah dari integer to string, karena tadi pas pengkondisian kita memakai tipe data integer. Lalu yang selanjutnya kita beri juga spasi agar setiap teks tersebut memiliki jarak satu sama lain. Selanjutnya list box 5 item add potongan harga, ini berupa string biasa yang digunakan untuk teks awalnya, lalu kita panggil variabel potongan harga, yang dimana pada di sini kini masih dalam bentuk integer. Lalu untuk menampilkannya kita ubah menjadi dalam bentuk string, yaitu dengan int to str. Selanjutnya list box 5 item add total harga titik 2 ditambah dengan integer to str total harga. Ini digunakan untuk menampilkan hasil total harga, yang dimana kita harus mengubah dari integer ke string agar bisa ditampilkan ke dalam list box tersebut. Selanjutnya yaitu adanya list box 5 item add ppn sama dengan integer to string dari ppn, yaitu ppn yang data ini akan kita tampilkan di sini dengan mengubah datanya itu dari integer to string. Lalu list box 5 item add total pembayarannya adalah integer to string total pembayaran. Di sini kita memanggil data dari total pembayaran yaitu ppn ditambah total harga dengan mengubah datanya dari integer ke string. Selanjutnya yaitu adanya penjelasan codingan dari button bayar. Pada button bayar ini digunakan untuk melakukan pembayaran dari total pembayaran yang sudah kita tampilkan. Jadi yang pertama itu kita sudah mendeklarasikan variabel total harga, yaitu dengan rumus total harga makanan ditambah total harga minuman dikurang dengan potongan harga. Lalu dengan rumus PPN itu 0,1 dikali total harga, dan total pembayaran itu didapatkan dari PPN ditambah dengan total harga. Lalu kita di sini mendeklarasikan variabel uang bayar, yaitu yang dimana merupakan kita ambil dari penginputan edit 8, yang dimana edit 8 itu adalah ini yang digunakan untuk menginput uang bayar. Jadi kita misalkan uang bayar itu adalah yang diambil dari inputan edit 8, yang dimana pada edit 8 tersebut masih dalam bentuk string, lalu kita jadikan dalam bentuk integer agar bisa diproses untuk melakukan kembaliannya. Di sini juga kita menggunakan pengkondisian, yaitu dimana jika uang bayar yang diinputkan pada edit 8 tersebut kurang dari total pembayarannya, maka akan menampilkan sebuah pesan, yaitu dengan menggunakan codingan show message ini, sebuah pesan yang bertuliskan uang Anda tidak cukup. Lalu akan mengclearkan edit 8 tersebut atau menghapus inputannya agar bisa diisi kembali. Lalu untuk kondisi yang kedua yaitu jika uang bayar yang diinputkan pada edit 8 tadi besar sama dengan total pembayaran, maka akan dilakukan proses dengan variabel kembalian, yaitu uang bayar dikurang dengan total pembayaran. Lalu setelah kita memproses variabel kembalian tadi, maka kita tampilkan pada list box 6, yaitu list box 6 items add kembalian, ini untuk awalan kalimatnya. Lalu kita panggil variabel kembalian dengan mengubah datanya, dikarenakan tadi masih dalam bentuk integer. Untuk menampilkannya kita ubah ke string dengan cara int to str. Baik, selanjutnya yaitu adalah untuk button process. Untuk button process ini digunakan untuk menyimpan atau memasukkan data inputan pelanggan tersebut ke dalam data array yang sudah kita deklarasikan pada variabel global tadi. Lalu juga untuk menampilkan data-data inputan yang tersebut pada riwayat pemesanan ini. Jadi untuk codingannya yang pertama itu yang ini digunakan untuk menyimpan semua data inputannya itu agar bisa masuk ke dalam data array yang sudah kita sediakan tadi. Jadi yang pertama untuk nama pelanggan itu kita ambil dari edit 1 yang ini.
Dan sebelumnya kita juga udah mendeklarasikan integer a yang digunakan sebagai variabel untuk array data riwayat pemesanan ini. Jadi untuk data yang pertamanya itu adalah nama pelanggan, array ke a, diambil dari edit 1 ke teks. Lalu yang kedua tanggal pesan array ke a diambil dari datetime picker ini. Lalu yang ketiga itu ada nomor HP array ke a yang diambil dari edit 2 teks ini. Lalu ada yang makanan pesan. Di sini kita misalkan variabelnya itu adalah makanan pesan. Artinya itu adalah makanan yang akan dipilih, yaitu kita ambil dari data pilihan tadi. Lalu jumlah makanan pesan array ke a yang diambil dari jumlah makanan, yang dimana jumlah makanan sudah kita inikan bahwasanya jumlah makanan tersebut diambil dari inputan edit keempat. Lalu adanya topping pesan, yang artinya topping yang dipilih yaitu diambil dari topping, lalu kita masukkan ke data array topping underscore pesan array ke a. Lalu total harga makanan pesan kita ambil dari total harga makanan. Lalu minuman pesan array ke a kita ambil dari minuman. Jumlah minuman pesan array ke a akan kita ambil dari jumlah minuman. Lalu total harga minuman pesan array ke a akan kita ambil dari variabel total harga minuman. Lalu potongan harga pesan array ke a akan kita ambil dari potongan harga. Lalu ppn pesan array ke a akan kita ambil dari ppn. Total harga pesan akan kita ambil dari total pembayaran tadi. Lalu uang bayar pesan ke a akan kita ambil dari uang bayar yang diinputkan tadi, dan uang kembalian pesan ke a akan kita ambil dari variabel kembalian. Lalu a ini akan kita inkrementkan. Jadi maksud dari data array yang ini yaitu adalah setiap kali penginputan data pelanggan, lalu pelanggan menekan button proses, maka semua data tersebut akan menjadi indeks ke 0. Lalu setelah sudah masuk, maka a itu akan diinkrementkan, maka menjadi 1. Lalu setelah adanya pemesanan lagi dan menekan button proses lagi, maka data tersebut akan menjadi indeks ke 1. Lalu ini digunakan untuk membersihkan semua list box yang digunakan untuk menampilkan riwayat pemesanan. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan semua data yang sudah kita masukkan ke dalam sebuah array tadi. Yang ini maka akan kita tampilkan pada list box riwayat pemesanan, yaitu dengan cara di sini kita menggunakan perulangan while. Sebelumnya kita harus mendeklarasikan integer b sama dengan a untuk dijadikan sebagai variabel perulangan. Jadi perulangannya itulah while b kecil dari a, yaitu ketika b variabel untuk perulangan ini kecil dari a adalah variabel yang digunakan untuk memasukkan data inputan tadi ke data array yang sudah disediakan. Maka selama while ini memenuhi akan menampilkan ini, yaitu untuk list box 7 akan menampilkan nama pelanggan array ke b atau indeks ke b, yang dimana pada pertama inputan akan menjadi indeks ke 0. Lalu list box ke-8 akan menampilkan tanggal pesan indeks ke b. List box 33 akan menampilkan nomor HP indeks ke b. List box 9 akan menampilkan makanan pesan indeks ke b. List box 11 akan menampilkan jumlah makanan pesan ke b, yang dimana jumlah makanan pesan ini tadi masih dalam bentuk integer. Lalu kita ubah menjadi string dengan cara int to str. Lalu list box 10 untuk menampilkan topping pesanan indeks ke B. Lalu list box 12 yaitu menampilkan total harga makanan pesan indeks ke B, yang dimana juga kita ubah dari integer ke string. Lalu list box 13 menampilkan minuman pesan indeks ke B. List box 14 menampilkan jumlah minuman pesan ke B, yang dimana kita juga ubah yang tadinya masih integer menjadi string dengan cara int to str. Lalu list box 15 item add integer to string, menampilkan total harga minuman pesan array ke B. Lalu list box ke-16 kita menampilkan potongan harga pesan indeks ke B, yaitu mengubahnya dari integer to string. List box 34 menampilkan ppn pesan indeks ke B. List box 31 menampilkan total harga pesan indeks ke B, dan list box 26 menampilkan uang bayar pesan ke B. List box 27 menampilkan uang kembalian pesan indeks ke B. Yang dimana variabel-variabel yang kita panggil ini merupakan data-data yang sudah kita inikan untuk riwayat pemesanan. Lalu selanjutnya setelah sudah ditampilkan semuanya, maka B itu akan selalu diinkrementkan ditambah 1 dan akan melakukan perulangan lagi sebanyak hingga sampai banyaknya pemesanan yang masuk.
Selanjutnya untuk codingan yang ini digunakan untuk menampilkan total pendapatan harian, yaitu dengan cara menambah variabel data baru, yaitu kita namakan dengan jumlah total harga. Itu berarti rumusnya jumlah total harga ditambah dengan total pembayaran. Total pembayaran adalah total keseluruhan yang sudah ditambahkan dengan PPN. Lalu total pembayaran ini kita akan tampilkan pada edit 10 dengan cara edit 10 teks sama dengan ini untuk permulaan teksnya itu total sama dengan rp dot, lalu kita panggil jumlah total harganya, yaitu variabel yang kita gunakan untuk menampilkan total pendapatan harian, yang dimana codingan yang ini masih dalam bentuk integer, lalu kita ubah ke dalam string untuk menampilkannya, yaitu dengan cara menuliskan int to str. Baik, selanjutnya yaitu adanya codingan untuk button tampilkan struk pesanan. Untuk tampilkan struk pesanan ini, di sini kita menggunakan from 4 untuk menampilkan hasil dari pesanan tersebut. Jadi yang pertama itu ada integer w sama dengan 0. Ini kita deklarasikan w yang digunakan untuk melakukan perulangan menampilkan menampilkan struk pesanan ini, yang dimana untuk menampilkannya itu kita panggil dari data array yang sudah disimpan tadi. Jadi di sini integer w sama dengan 0, lalu kita lakukan perulangan, yaitu while w kecil dari a, yang maksudnya itu adalah variabel perulangan kecil dari a, yaitu variabel yang digunakan untuk menyimpan data ke metrik atau array tadi, maka akan menampilkan from 4 new t from this. Ini digunakan untuk memanggil from 4, lalu baru kita menampilkannya dengan from 4 list box 1 item add restoran mid transit. Di sini kita menampilkan berupa teks, yaitu berisikan nama restorannya, alamat restorannya, serta alamat Kota Padang dan Sumatera Barat. Lalu selanjutnya kita beri garis ini sebagai pembatas antara nama restoran antara kepala restoran ini dengan data pelanggan. Selanjutnya itu kita menampilkan data pelanggan dengan from 4 list box 1 item add nama pelanggan, yaitu sama dengan kita panggil variabel nama pelanggan yang berasal dari data array tadi, yaitu nama pelanggan indeks ke w, karena kita melakukan perulangan dengan variabel w. Lalu yang kedua kita menampilkan from 4 list box 1 item add, yaitu hari atau tanggal yang kita ambil dari variabel tanggal pesan array ke w. Lalu from 4 list box 1 item add nomor HP sama dengan nomor HP array ke w. Ini digunakan untuk menampilkan nomor HP yang dimana datanya itu dipanggil dari data riwayat pemesanan tadi. Selanjutnya kita beri pembatas yang dimana selanjutnya itu akan menampilkan data dari pesanan. Jadi from 4 ini diambil from 4 list box 1 item add, kita panggil pilihan, ini artinya untuk menampilkan menu makanan yang dipilih, lalu ditambahkan dengan topping pesan array ke w. Jadi maksud topping pesan indeks ke w ini, kita memanggil topping apa yang dipilih berdasarkan data yang ada pada riwayat pemesanan tadi. Lalu from 4 list box 1 item add, integer to string jumlah makanan pesan indeks ke w ditambah dengan kali rp integer to string harga makanan dipilih. Ini maksudnya kita untuk menampilkan jumlah makanan pesan yang dimana akan dikalikan dengan harga makanan dipilih. Jadi jumlah makanan yang dipesan indeks ke w ini kita panggil dari data riwayat pemesanan, yang dimana tadinya itu masih dalam bentuk integer, kita ubah dalam bentuk string untuk menampilkannya dengan cara int to str, lalu kita tambahkan sebuah teks agar terlihat seperti mengalihkan dengan harga makanan yang dipilih, yaitu juga mengubahnya dari integer to string. Selanjutnya from 4 list box item add, integer to string jumlah makanan yang dipilih dikalikan dengan harga topping yang dipilih. Di sini kita memanggil jumlah makanan pesan indeks ke w karena jumlah topping dengan jumlah makanan itu sama. Jadi di sini kita juga bisa memanggil jumlah makanan pesan indeks ke w yang kita panggil dari data riwayat pesanan. Di sini pada jumlah makanan pesanan kita ubah dari integer to string untuk menampilkannya. Lalu untuk harga topping yang terpilih juga kita ubah menjadi integer to string. Selanjutnya kita menampilkan total harga makanan tersebut, yaitu dimana from 4 list box item add, kita kasih teks total, lalu kita tambahkan dengan memanggil total harga makanan pesan indeks ke w dari data riwayat pemesanan tadi, dan juga kita tukar datanya itu dari integer ke string.
Selanjutnya kita akan menampilkan yang namanya data minuman, dimana di sini kita ambil from 4 list box 1 item add, kita panggil dengan variabel minuman. Variabel minuman itu variabel yang menyimpan menu minuman yang dipilih berdasarkan array. Selanjutnya from 4 list box 1 item add, sini kita beri spasi supaya seluruh struk ini tersusun rata, yaitu ditambah dengan integer toString jumlah minuman pesan indeks ke W ditambah dengan sebuah teks kalikan dengan RP integer toString harga minuman terpilih dan ditambah dengan integer toString total harga minuman indeks ke W. Jadi maksud dari disinilah kita akan menampilkan total harga minuman, yaitu dengan menampilkan jumlah minuman dikalikan dengan harga minuman terpilih. Jumlah minuman pesan ini kita ambil atau kita panggil dari data riwayat pemesanan tadi, yang mana kita ubah datanya itu dari integer ke string. Dan begitu juga dengan harga minuman terpilih, inilah untuk memanggil harga minuman tersebut yang dipilih pada saat menginputkan pemesanan. Dan kita ubah juga dari integer to string. Selanjutnya yaitu untuk total harga minuman pesan ini kita panggil variabelnya yang berasal dari data riwayat pemesanan dan juga kita panggil dan juga kita ubah dari integer ke string. Selanjutnya kita beri pembatas karena untuk penginputan pemesanan makanan, minuman, dan toppingnya sudah selesai. Selanjutnya itu bagian dari potongan harga, PPN, dan total harga. Untuk potongan harga yaitu from 4 list box item add, potongan harga kita beri sebuah teks, lalu baru kita panggil variabel dari potongan harga pesan, yang dimana ini variabel yang berasal dari data riwayat pemesanan yang isinya itu adalah potongan harga dari inputan pelanggan. Dan juga kita ubah tipe datanya itu dari integer to string untuk menampilkan potongan harga pesan tersebut pada list box 1 di from 4. Lalu from 4 list box 1 item add pajak PPN 10%, kita tampilkan menjadi sebuah teks, lalu kita tambahkan dengan memanggil PPN pesan indeks ke W, yang artinya kita memanggil variabel yang ada pada riwayat pemesanan yang berisikan PPN pemesanan pelanggan berdasarkan indeks. Lalu ini akan kita ubah dari integer to string agar bisa PPN ini ditampilkan pada list box. Lalu selanjutnya from 4 list box 1 item add, ini untuk menampilkan total harga, yang mana kita bikin sebuah teks dulu untuk mengawalinya, yaitu total harga ditambah dengan memanggil total harga pesan indeks ke W, yang artinya ini kita memanggil variabel pada daftar riwayat pemesanan tadi yang berisikan tentang seluruh total harga pelanggan berdasarkan indeks. Lalu kita juga ubah dari integer ke string. Lalu kita beri pembatas karena untuk potongan harga pajak dan total harga sudah selesai, selanjutnya kita masuk pada bagian bayar dan kembalian. From 4 list box item add bayar ditambah integer to string uang bayar pesan indeks ke W digunakan untuk menampilkan uang bayar yang diinputkan tadi. Tetapi di sini kita menggunakan variabel uang bayar pesan indeks ke W, yang dimana variabel ini berisikan inputan uang pembayaran dari seluruh pelanggan. Jadi ini kita ubah juga dari integer to string agar bisa ditampilkan pada list box. Lalu from 4 list box 1 item add kembalian ditambah dengan integer to string uang kembalian pesan indeks ke W. Jadi ini maksudnya untuk menampilkan kembalian dari pelanggan tersebut. Tetapi di sini kita memanggil dari variabel yang ada pada riwayat pemesanan tadi, di mana uang kembalian pesan W ini berisikan data-data kembalian pelanggan seluruh pelanggan. Lalu kita juga tukar tipe datanya dari integer ke string agar bisa ditampilkan pada list box. Lalu kita beri pembatas dan kita berikan sebuah teks terima kasih. Selanjutnya, W yang dijadikan sebagai variabel perulangan akan di-plus-pluskan karena jika menampilkan lagi itu akan menampilkan indeks ke 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai jumlah sesuai dengan jumlah pemesanan. Lalu di luar dari perulangan, maka from 4 akan ditampilkan yaitu dengan cara membuat codingan from 4 show modal. Lalu setelah struk tampil, maka akan keluar sebuah pesan yaitu dengan menggunakan sebuah pengkondisian, yaitu if application message box apakah Anda ingin mengulang pemesanan kembali, lalu koma pesan mb oke cancel sama dengan idoc. Ini artinya di sini kita menampilkan sebuah pesan box
yaitu yang teksnya berisikan apakah Anda ingin mengulang pemesanan kembali. Dan pada pesan tersebut terdapat tombol OK dan cancel, yang dimana di sini kita pengondisiannya jika pesan tersebut sama dengan idoknya artinya jika pelanggan menekan tombol OK, maka akan menampilkan sebuah pesan yaitu show message yang berisikan tentang silakan menuju button ulang. Dan jika selain kondisi itu, maka akan menampilkan pesan silakan menuju tombol reset program dengan menggunakan coding show message silakan menuju tombol reset program. Button selanjutnya yaitu adanya button ulang. Untuk penjelasan dari codingan button ulang nih, di sini button ulang ini berguna untuk membersihkan semua inputan dengan nama pelanggan yang sama. Jadi di sini yang pertama itu ada total harga makanan sama dengan 0, total harga minuman sama dengan 0, potongan harga sama dengan 0, PPN sama dengan 0, total harga sama dengan 0. Yang kelima ini digunakan untuk ketika melakukan penjumlahan total pendapatan harian. Jadi ketika kita mengulang suatu pesanan, di saat sistem menambahkan total tersebut, maka total sebelumnya tersebut akan hilang dijadikan 0 dan akan dijumlahkan kembali dari awal semulanya. Maka dari itu kita jadikan sama dengan 0 agar total pendapatan harian itu tidak double dalam penjumlahannya. Selanjutnya, dikarenakan tombol ulang ini untuk pelanggan yang sama, maka di sini kita buat edit 1 enable sama dengan false, itu untuk menonaktifkan edit 1 yaitu untuk penginputan nama. Terus yang kedua, edit 2 enable-nya itu false, bernilai false, maka artinya itu adalah untuk menonaktifkan edit yang kedua yaitu untuk menginputkan nomor HP. Lalu button 2 enable-nya sama dengan false, berarti itu untuk menonaktifkan dari button input. Selanjutnya button 1 enable-nya bernilai false, berarti itu artinya untuk menonaktifkan button dari tampilan menu. Selanjutnya yaitu datetime picker enable-nya bernilai false, yaitu untuk menonaktifkan juga dalam penginputan hari atau tanggal. Selanjutnya, karena untuk pelanggan yang sama kita sudah menonaktifkan semua data pelanggan, yaitu kita akan meng-clearkan semua inputan data pesanan, yaitu dimana edit 3 kita bersihkan, edit 4 juga kita bersihkan, edit 5, 6, 7, 8 kita gunakan kode clear untuk membersihkan inputan sebelumnya. Lalu listbox 4, 5, 6 juga kita gunakan kode clear yang berfungsi untuk membersihkan sebelumnya. Jadi edit 3 ini, edit 4, edit 5, edit 6, edit 7, dan listbox 4, 5. Lalu ada pun listbox 6. Dan semua itu akan dibersihkan ketika menekan tombol button dengan cara mengetikkan codingan yaitu clear. Baik, selanjutnya yaitu adanya button reset program. Button reset program ini berfungsi untuk melakukan inputan pemesanan kembali jika pelanggan tersebut adalah pelanggan baru atau memiliki nama pelanggan yang berbeda. Untuk codingannya yaitu sama, di sini kita juga menolkan dari total harga makanan, total harga minuman, potongan harga, PPN, total harga, dan total pembayaran. Ini digunakan supaya di saat pemrosesan total pendapatan harian itu dalam penjumlahannya tidak 2 kali. Jadi semuanya akan diulang dari awal dari 0 dan akan dijumlahkan kembali. Selanjutnya, dikarenakan tadi kita sudah menonaktifkan inputan data pelanggan, jadi pada button reset program ini kita akan mengaktifkannya kembali dikarenakan dia pelanggan baru. Jadi yaitu edit 1 enable-nya sama dengan true, berarti artinya edit 1 akan bernilai true untuk enable-nya. Jadi inputan nama ini akan diaktifkan. Lalu datetime picker 1 enable-nya sama dengan true, berarti datetime pick ini akan bernilai true dalam enable-nya, yaitu akan diaktifkan kembali dalam penginputan tanggal. Selanjutnya edit 2 enable sama dengan true, berarti artinya edit 2 akan diaktifkan kembali yaitu dalam menginputkan nomor HP. Selanjutnya button 1 enable sama dengan true, maka ini digunakan untuk mengaktifkan kembali button 1 yaitu button input. Yang selanjutnya button 2 enable true, yang artinya berfungsi untuk mengaktifkan kembali button 2 yaitu button tampilkan menu.
Selanjutnya kita akan membersihkan semua inputan dari pesanan sebelumnya, yaitu dari edit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan kita beri kode clear, yaitu yang berfungsi untuk membersihkan inputan sebelumnya atau menghapus inputan sebelumnya. Lalu kita juga membersihkan list box 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dimana ini merupakan hasil output dari inputan sebelumnya. Kita juga menggunakan kode clear yang digunakan untuk membersihkan list box tersebut. Lalu pada form 4 ini digunakan untuk membersihkan struk pesanan inputan sebelumnya, yang dimana pada struk tersebut memakai while. Jadi setiap kita menekan tombol struk pesanan, struk sebelumnya akan dihapus dan akan muncul struk baru. Selanjutnya setelah kita menekan tombol reset program, terdapat tampilan sebuah pesan, yaitu if application message box itu apakah ingin keluar dari program, pesan MB OK cancel sama dengan idoc. Ini digunakan untuk yang dimana message box apakah ingin keluar dari program MB OK cancel ini, kita membuat sebuah pesan box yang berisikan tulisan apakah ingin keluar dari program, lalu terdapat tombol MB OK cancel, yaitu tombol OK dan cancel. Lalu untuk pengondisiannya, jika pesan tersebut ditekan tombol OK oleh pelanggan, maka sistem akan menampilkan sebuah message, yaitu silakan menuju tombol keluar. Ini codingan untuk menunjukkan pesan tersebut itulah show message, silakan menuju tombol keluar. Selanjutnya untuk kondisi lainnya yaitu adalah show message, silakan isi kembali pesanan dari awal. Ini digunakan untuk menampilkan pesan jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Lalu setelah itu edit 1 set focus. Ini artinya untuk memfokuskan kursor pada edit 1, yaitu adalah pada saat menginputkan nama. Baik, selanjutnya yaitu adanya button keluar. Button keluar ini berfungsi untuk keluar dari form 2 dan kembali ke form 1. Untuk codingannya, yang pertama yaitu adanya form 2 hide, ini berfungsi untuk menyembunyikan form 2 ini. Lalu form 1 show, ini berfungsi untuk menampilkan kembali form 1 yang tadi disembunyikan. Lalu edit 1 enable sama dengan true, berarti artinya mengaktifkan kembali edit 1. Lalu date time picker enable sama dengan true, mengaktifkan penginputan hari dan tanggal. Lalu edit 2 enable sama dengan true, yang berfungsi untuk mengaktifkan penginputan nomor HP. Lalu button 1 enable sama dengan true, artinya mengaktifkan button input. Button 2 enable sama dengan true, artinya mengaktifkan button tampilkan menu. Lalu di sini di saat kita memencet button keluar, maka semua inputan dan output itu juga akan dibersihkan, yaitu contohnya pada codingan edit 3, edit 4, edit 5, 6, 7, 8, dan 10 akan kita beri kode clear agar inputan pesanan sebelumnya itu tersebut terhapus. Lalu untuk list box-nya juga dari list box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30 sampai dengan 27 list box yang paling bawah, yaitu akan kita berikan kode clear yang berfungsi untuk membersihkan inputan sebelumnya atau outputnya. Jadi list box ini dari list box tampilkan menu sampai list box riwayat pemesanan akan di clear. Baik, selanjutnya yaitu adanya button cari. Button cari ini digunakan untuk melakukan pencarian data pada riwayat pemesanan. Untuk codingannya yaitu yang pertama, kita di sini memberikan codingan untuk pembersihan dari list box yang ada pada form 5, yaitu itu adalah pembersihan list box pada form 5 ini. Ini berfungsi untuk supaya ketika kita melakukan perulangan pencarian sebelumnya itu tidak akan ditampilkan lagi. Jadi di sini kita membersihkan list box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dengan memberikan kode clear yang bertujuan untuk membersihkan inputan ataupun output sebelumnya. Lalu di sini kita mendeklarasikan bahwasanya data variabel pencarian itu adalah diambil dari inputan edit 9. Edit 9 ini merupakan inputan di sini berupa string nama. Lalu kita mendeklarasikan adanya integer x dan flex. Lalu x ini digunakan untuk sebagai variabel dalam perulangan while pencarian nama. Lalu flag ini digunakan untuk nanti ada perulangan di pengkondisian.
Lalu di sini ada while X kurang dari A, L itulah variabel yang digunakan untuk perulangan pencarian ini, kecil dari A yang merupakan variabel dari penyimpanan data yang di riwayat pemesanan tadi. Lalu di dalam while terdapatnya pengkondisian, itu if nama underscore pelanggan indeks ke X, di mana nama underscore pelanggan indeks ke X ini merupakan data yang digunakan untuk menyimpan inputan nama pelanggan yang berkapasitas 100 data, sama dengan pencarian, yaitu artinya misalkan di pencarian itu kita cari Dini dan pada data variabel nama pelanggan indeks ke X terdapat Dini, kan berarti sama, berarti flag akan kita plus-pluskan, yang awalnya 0 akan menjadi 1, lalu akan menampilkan semua data riwayat pemesanan pada from 5, yaitu dengan yang pertama from 5 show, ini digunakan untuk menampilkan from 5 tersebut. Lalu from 5 listbox item add, ini berguna untuk menampilkan nama-nama pelanggan pada listbox 1 yang sesuai dengan pencarian. Yang kedua itu from 5 listbox 2 item add tanggal pesan, ini akan menampilkan data tanggal pesan. From 5 listbox 3 item add nomor HP indeks ke X akan menampilkan semua data nomor HP sesuai dengan pencarian. From 5 listbox 4 item add akan menampilkan makanan pesan indeks ke X, artinya menampilkan pesanan makanan. From 5 listbox 5 item add jumlah makanan pesan, ini menampilkan jumlah makanan yang dipesan yang diambil dari variabel data array yang riwayat pemesanan tadi. Lalu from 5 listbox 6 item add, yaitu topping pesan indeks ke X, ini untuk menampilkan topping yang dipesan. Lalu listbox 7 item add total harga makanan pesan, ini menampilkan total harga makanan pesan pada listbox 7 yang diambil dari variabel total harga makanan pesan indeks ke X. Lalu selanjutnya listbox 8 item add minuman pesan, ini menampilkan pemesanan minuman kita, yaitu yang diambil dari variabel minuman pesan indeks ke X. Lalu from 5 listbox 9 item add jumlah minuman pesan indeks ke X, ini untuk menampilkan jumlah minuman yang kita beli yang diambil dari data riwayat pembelian. Lalu from 5 listbox 10 item add total harga minuman pesan indeks ke X, ini digunakan untuk menampilkan total harga minuman yang kita pesan. Lalu from 5 listbox 11 item add potongan harga pesan indeks ke X, digunakan untuk menampilkan potongan harga yang didapatkan oleh pelanggan, yang dimana diambil dari penyimpanan data array tadi. Selanjutnya from 5 listbox 12 item add PPN pesan indeks ke X, ini digunakan untuk menampilkan PPN yang didapatkan oleh pelanggan yang diambil dari variabel data riwayat pemesanan. Lalu from 5 listbox 13 item add total harga pesan, ini untuk menampilkan total harga keseluruhannya pada listbox 13 yang diambil dari variabel data riwayat pembelian. Selanjutnya from 5 listbox 14 items add, yaitu uang bayar pesan indeks ke X, ini artinya untuk menampilkan uang bayar pelanggan tersebut pada listbox 14 yang diambil dari variabel uang bayar pesan indeks ke X. Lalu from 5 listbox 15 items add uang kembalian pesan indeks ke X, ini artinya untuk menampilkan seluruh uang kembalian pelanggan tersebut yang sesuai dengan pencarian pada listbox 15, di mana data tersebut diambil dari data yang variabelnya di riwayat pemesanan. Lalu setelah menampilkan tersebut, X akan kita plus-pluskan dan lalu akan terus berulang sampai pencarian tersebut ada. Lalu di sini kita menggunakan pengkondisian untuk menampilkan apakah data tersebut ditemukan atau tidak. Yang pertama, jika flag itu besar dari 0, maka show message data yang Anda cari ditemukan. Maksudnya itu adalah jika flag besar dari 0, yaitu flag yang kita masukkan pada di sini besar dari 0, maka akan tampil sebuah pesan yaitu data yang Anda cari ditemukan. Dan jika else, yaitu artinya pada kondisi lain, maka show message data yang Anda cari tidak ditemukan. Artinya akan tampil sebuah pesan yaitu data yang Anda cari tidak ditemukan. Baiklah, sekian video laporan tugas besar program pemesanan makanan mie transit saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.